Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum isolasi senyawa organik dengan topik kromatografi kolom. Praktikum kromatografi kolom membutuhkan alat-alat yaitu kolom kromatografi, statif, klem, pipa kapiler, plat KLT, pipet tetes, cawan arloji, gelas ukur, pinset, spatula, chamber, gelas beker, dan juga flakon yang telah diberi angka. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, dan 4:6. Kemudian eluen yang lain yaitu N-heksan, kemudian silika gel dengan ukuran 0,063 sampai 0,2 mm. Kemudian ada sampel dari daun sirih merah yang telah dimaserasi selama 2 hari menggunakan aseton. Kemudian ada kapas. Cara kerja dari percobaan kromatografi kolom yaitu yang pertama menyiapkan bahan dan menimbangnya menggunakan kaca analit. Siapkan sampel ekstrak daun sirih merah sebanyak 0,5 gram. Lalu siapkan silika gel ukuran 0,063 mm dan timbang sebanyak 15 gram atau menyesuaikan ukuran kolom. Langkah selanjutnya yaitu merangkai kolom. Pertama, pasang klem pada statif. Kemudian, pasang kolom kromatografi pada klem. Langkah selanjutnya yaitu melakukan packing kolom. Sebelumnya, ambil sedikit kapas dan masukkan ke dalam kolom kromatografi. Gunakan pengaduk untuk mempermudah memasukkan kapas ke dalam kolom kromatografi. Beri sedikit N-heksana untuk memadatkan kapas. Kemudian, masukkan silika gel yang telah ditimbang tadi ke dalam gelas beker. Tambahkan N-heksana untuk menyiapkan kolom. Aduk campuran dan masukkan ke dalam kolom kromatografi. Pada saat memasukkan campuran antara silika gel dan N-heksana, pastikan kondisi keran dalam keadaan terbuka agar silika gel dapat turun dan dapat memadat. Untuk mencegah terjadinya cracking, pastikan bahwa silika gel terus dalam keadaan basah dan juga terendam oleh larutan. Setelah silika gel memadat, kemudian tutup keran. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan sampel. Sampel daun sirih merah yang telah ditimbang tadi kemudian ditambahkan dengan sedikit aseton.
Kemudian apabila sudah larut, ditambahkan dengan silika gel dengan ukuran 0,2 mm, lalu aduk hingga silika gel tercampur dengan sampel. Sambil menunggu silika gel mengering, siapkan eluen sebanyak 30 ml setiap perbandingannya. Setelah sampel mengering, kemudian masukkan sampel ke dalam kolom kromatografi. Kemudian, setelah semua sampel berhasil dimasukkan, lakukan elusi. Proses elusi diawali menggunakan perbandingan N-heksan banding etil asetat 10:0. Flakon diletakkan di bawah kolom kromatografi dan keran dalam kondisi terbuka. Proses elusi dilanjutkan dengan menggunakan perbandingan menurun dan dilakukan secara urut. Proses elusi dilakukan menggunakan pipet tetes secara memutar pada dinding kolom. Senyawa yang terkandung pada sampel akan turun secara perlahan dan akan memberikan warna yang berbeda pada kolom. Ganti flakon apabila sudah terlihat perbedaan warna pada kolom. Berikut merupakan hasil dari kromatografi kolom dengan menggunakan ekstrak daun sirih merah. Dapat dilihat beberapa warna yang dihasilkan dari proses kolom ekstrak daun sirih merah. Hal ini menunjukkan adanya beberapa kandungan senyawa yang terdapat dalam daun sirih merah. Untuk mengetahuinya, maka dilakukan uji KLT. Nah, sebelum uji KLT, dilakukan penguapan pada sampel. Berikut adalah hasil penguapan selama 1 minggu. Karena masih terdapat warna-warna yang sama, maka diambil warna yang berbeda. Pada video kali ini, warna yang berbeda ada pada flakon nomor 6, flakon nomor 11, flakon nomor 20, dan flakon nomor 26. Langkah yang terakhir yaitu uji KLT. Buat garis untuk batas bawah dan batas atas sekitar 0,5 cm menggunakan pensil.
Kemudian beri tanda pada plat KLT sesuai dengan nomor sampel yang digunakan. Setelah selesai, kemudian siapkan sampel. Larutkan sampel menggunakan aseton, kemudian ambil menggunakan pipa kapiler. Totolkan sampel pada plat KLT sesuai dengan urutannya. Lakukan hal yang sama pada sampel nomor 11, 20, dan juga 26. Proses elusi dilakukan di dalam chamber. Masukkan eluen N-hexan bending etil asetat 7:3. Kemudian masukkan plat KLT yang telah ditotol. Tutup chamber, kemudian tunggu hingga eluen mencapai batas atas. Ambil plat KLT menggunakan pinset dan kemudian angin-anginkan. Setelah mengering, kemudian diuji menggunakan lampu UV. Ketika lampu UV dihidupkan, akan terlihat beberapa spot. Tandai spot tersebut menggunakan pensil. Sekian praktikum kromatografi kolom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.